kue bolu coklat Milonya tidak menggunakan telur, tidak di oven, dan tentunya tidak membuang waktu ya, dan juga budgetnya murah. Nah, ini sangat moist sekali. Seperti ini ya hasilnya. Bolu coklat Milo ini moist sekali, lembut. Hari ini di dapur Sandra Irani membuat sajian bolu coklat Milo. Assalamualaikum, apa kabar ibu-ibu dan sahabat semuanya? Saya doakan mudah-mudahan sehat-sehat selalu dan tetap semangat ya. Kita bertemu lagi di channel saya, Sandra Irani. Sebentar lagi kan kita akan menyambut hari Lebaran. Tentunya kita memiliki sedikit kesibukan dan persiapan untuk menyambut datangnya Lebaran. Salah satunya memasak makanan di dapur, memasak kue-kue seperti itu kan. Dan di episode saya kali ini saya akan membuat berbagi resep membuat bolu coklat Milo. Tunggu dulu, pasti di pikiran ibu-ibu dan sahabat semua membuat bolu itu agak ribet ya. Menggunakan sekian banyak telur, lalu dimixerin lagi telurnya hingga mengembang dan dioveni lagi, membuang waktu. Tapi di resep saya kali ini kue bolu coklat Milonya tidak menggunakan telur, tidak di oven, dan tentunya tidak membuang waktu ya, dan juga budgetnya murah. Dan untuk rasanya mudah-mudahan ibu-ibu dan sahabat di rumah pasti menyukainya. Ingin tahu bagaimana cara membuatnya? Saksikan terus ya di channel saya. Dan mudah-mudahan resep ini bisa bermanfaat buat ibu-ibu dan sahabat semuanya. Sekarang kita akan memulai membuat bolu coklat Milo. Di sini saya akan menggunakan takaran sendok makan. Jadi biar mudah ya ibu-ibu dan sahabat di rumah kalau ingin meniru resep ini. Di sini tepung terigu segitiga yang saya gunakan. Di sini saya akan buat 10 sendok makan. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 sendok makan. Dan untuk Milonya saya gunakan 6 sendok makan. 1 2 3 4 5 6. Dan kita aduk dulu ya, kita aduk dulu. Dan kemudian ini saya menggunakan gula pasir, hitungannya juga pakai sendok makan, 6 sendok makan penuh ya. 2 3 4 5 6. Saya lebihkan dikit tadi. Kemudian kita aduk rata. Nah, ini kemudian saya menggunakan air panas. Ini untuk sementara ukurannya 200 ml dulu. Ini kita berikan dulu ya, sedikit demi sedikit. Ini air panasnya tidak mendidih ya, cuma hanya panas-panas biasa aja, panas-panas hangat. Kita aduk.
kita aduk terus, tapi ini kan masih ada gumpalan-gumpalan tepung halus gitu ya. Ini kita saring aja, yang akan saya saring supaya dia lebih halus ya. Ini kita tekan-tekan dengan sendok supaya gumpalan tepungnya tadi hancur. Sekarang udah halus adonannya, dan kita akan tambahkan di sini. Saya menggunakan 1 sendok teh baking powder dengan setengah sendok teh baking soda. Kita ayak ya. Kemudian kita akan aduk lagi. Jadi mudah aja ya, kita aduk-aduk aja sebentar. Jadi kita pastikan tercampur rata ya baking soda sama baking powdernya ke adonan tepung milonya ini. Dan terakhir di sini ada mentega yang sudah saya cairkan atau margarin ya. Di sini lebih kurang 6 sendok makan. Kita aduk yang rata. Jadi pastikan sampai benar-benar ngeblend ya semuanya ya, margarinnya sama adonannya. Nah, ini sudah tercampur rata. Ini udah siap adonannya. Tinggal kita masukkan ke dalam cetakan. Sebentar bukan? Jadi nggak perlu ribet-ribet ya, kita menggunakan telur, kita mixer. Udah selesai. Sekarang adonannya saya akan pindahkan ke dalam cetakan. Di sini saya menggunakan cetakan dengan ukuran lebarnya 9, panjangnya 22 cm. Dan saya alas dengan kertas roti. Bisa juga tidak dialas dengan kertas roti ya, tapi kita beri minyak goreng ataupun mentega di sekeliling dalam cetakannya supaya nanti tidak lengket. Ini sekarang saya akan masukkan adonannya ke dalam cetakan. Nah, ini saya akan beri sebagian dulu ya. Seperti ini, sebagian aja saya tuang karena akan saya beri coklat. Nah, di sini coklatnya bisa menggunakan coklat dark coklat, coklat kampon ya, coklat batangan seperti ini, atau bisa juga menggunakan choco chip. Di sini saya memilih menggunakan choco chip. Jadi bisa menggunakan coklat batangan ataupun choco chip ya. Tapi kalau menggunakan coklat batangan itu saya sarankan harus dipotong kecil-kecil atau diparut. Saya akan buka.
saya menggunakan choco chip saja karena biar lebih mudah, karena kebetulan dua-duanya ada di rumah ya. Jadi bisa menggunakan choco chip atau coklat yang sudah kecil-kecil seperti ini, seperti butiran, atau bisa menggunakan coklat batangan. Tapi kalau kita menggunakan coklat batangan, kita parut dulu atau kita potong kecil-kecil baru kita taburkan, supaya nanti adonannya ini tidak turun. Kalau kita menggunakan coklat batangan tidak kita potong kecil-kecil ya. Kalau kita berinya besar-besar nanti dia akan turun adonannya karena coklatnya kan membawa air. Jadi saya akan taburi di sini. Jadi dalamnya nanti ada choco chipnya gitu. Jadi seberapa banyak choco chip yang kita taburkan itu tergantung selera dari ibu-ibu dan sahabat di rumah ya. Kita berkreasi aja. Dan ini akan saya berikan lagi sisanya. Kemudian kita akan beri lagi taburan choco chip. Nah, jadi kira-kira tampilannya seperti ini ya. Dan kemudian kita akan tutup adonannya dengan kertas aluminium foil. Nah, kita akan tutup ya. Kenapa saya tutup dengan kertas aluminium foil? Karena ini akan saya kukus dengan kukusan dengan lama waktu mengukus lebih kurang 30 menit atau sampai adonannya benar-benar matang ya. Kemudian kita masukkan adonannya ke dalam kukusan. Ini tadi air dandangnya udah kita panaskan sebelumnya ya. Sekarang kita akan mulai kukus. Nah, ini sekarang bolu coklat milunya udah matang. Sekarang kita keluarkan dari kukusan. Ini kita lihat dulu. Tadi saat pertama dicek 30 menit pertama setelah dikukus, saya cek ternyata masih belum begitu matang ya, masih sedikit lengket-lengket tadi dicek. Sekarang saya kukus, saya coba lagi ya setelah 2 kali kukus. Nah, ternyata ini udah licin, jadi membutuhkan waktu lebih kurang 40 menit ya. Nah, tadi saya menggunakan api sedang. Ini sudah nanti dingin, kita akan keluarkan dari cetakan. Sekarang masih terlalu panas. Dia bolu coklat milunya udah jadi seperti ini.